Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat pagi tanggal 21 Sya'ban 1432 Hijriah kita kembali duduk bersama untuk melanjutkan kajian intensif seputar puasa yang telah kita mulai 2 kali pertemuan, dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Pada minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai poin yang ke-10, yaitu beliau meskipun berpuasa beliau tetap bersiwak, membersihkan mulut. Dan salah satu manfaat siwak sebagaimana dalam hadis Aisyah riwayat Imam Ahmad, as-siwaku matharatun lil fami wa mardhatun lirrabb. Siwak itu adalah pembersih mulut. Maka kita boleh membersihkan mulut kita seperti bersikat gigi, meskipun dengan pasta gigi, meskipun setelah pertengahan hari. Karena sebagaimana dalam riwayat Amir bin Rabi'ah yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, bahwasanya beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaqu wa huwa sha'im fi ghairi marrah ma la uhsi wa la u'id. Artinya, aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam keadaan berpuasa dalam jumlah yang tidak bisa aku hitung dan tidak bisa aku perkirakan. Ini sudah kita bicarakan. Sekarang poin yang ke-11, sifat puasa Nabi Muhammad SAW. Beliau tetap menjaga sholat 5 waktu dan mengerjakannya secara berjamaah di masjid. Nabi Muhammad SAW ketika berpuasa dan di luar puasa tetap menjaga sholat 5 waktu. Dan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu menurut Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kafir. Meskipun menurut para ulama kekufuran di sini atau kekafiran di sini mereka berbeda pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan kufrun akbar mukhrijun minal millah, orang yang meninggalkan sholat keluar dari agama Islam, kafir. Ada lagi yang mengatakan kufrun duna kufur, kekufuran di bawah kekufuran, yaitu kufuran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam, tetapi dosanya sangat besar, lebih besar daripada berzina dengan ibunya, lebih besar daripada membunuh kedua orang tuanya. Yang jelas para ulama sepakat orang yang meninggalkan sholat karena
menganggap sholat itu tidak wajib, maka ini kufur, keluar dari agama Islam. Ini kesepakatan para ulama. Sedangkan mereka berbeda pendapat dalam permasalahan yang meninggalkan sholat karena malas. Karena malas, maka ada yang mengatakan tadi kafir, keluar dari agama Islam, dan ada yang mengatakan kafir yang tidak keluar dari agama Islam. Yang jelas ketika seseorang berpuasa, maka dia harus menjaga sholat 5 waktunya. Kalau ada orang yang puasa tapi tidak sholat, ini seperti orang yang mengerjakan suatu yang sunnah tapi meninggalkan sesuatu yang wajib. Sama, enggak sholat, tidak puasa, tidak sholat tapi puasa. Sama seperti orang yang mengerjakan amalan sunnah tapi meninggalkan amalan wajib, tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepada dia. Dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir, hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Jarak antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi lebih jelas lagi dari Abdullah bin Buraidah, dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika berpuasa, beliau mengerjakan salat 5 waktu itu berjamaah di masjid. Dan menurut pendapat yang lebih kuat dari beberapa pendapat para ulama, untuk lelaki muslim yang mampu mukim, dia diwajibkan berjamaah di masjid dan hukumnya fardhu ain. Artinya setiap lelaki muslim baligh, berakal, mukim, ya bahkan sebagian mengatakan musafir, mampu, dia wajib untuk mengerjakan sholat 5 waktu di masjid. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Sholat bersama orang-orang yang sholat, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum beriman agar sholat bersama orang-orang yang sholat. Kalau kita ambil dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan orang buta, yang mana orang buta ini tidak mempunyai penuntun, ke masjid. Jarak antara rumah orang buta ini dengan masjid itu jauh, dan banyak binatang buas dan liar. Tetapi Rasulullah SAW tetap tidak mengizinkan untuk orang buta ini sholat di rumahnya selama dia mendengar azan. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yaitu dari Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang buta. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inni rajulun dharirul basar, syasi'ad dar, wali qaidun la yulaimuni, hal li rukhsatun an usalliya fi baiti." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang buta dan jauh rumah, dan aku mempunyai penuntun yang tidak menuntunku, yang tidak melazimiku, artinya sibuk dengan dirinya sendiri. Maka apakah aku ada keringanan untuk sholat di rumahku? Kata Rasulullah SAW, "Hal tasma'un nida?" Apakah engkau mendengar azan dikumandangkan? Kata seorang buta ini, iya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "La ajidu laka rukhsah." Aku tidak mendapatkan bagi engkau keringanan. Orang buta, ya, rumahnya jauh, tidak ada penuntun yang tetap bagi dia, tapi dia mendengar azan, tetap diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke masjid.
Bahkan di dalam beberapa riwayat bahwasanya orang buta ini berkata, ba'idud dar wal madinatu katsiratul hawam was siba' wa laysa lahu qa'idun yulaimuhu wa kabirus sin wa kathratun nakhl wasyajar bainahu wa bainal masjid. Disebutkan di dalam kitab Shalah yang dikarang oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya orang ini buta. Coba perhatikan, dia mempunyai 6 alasan untuk tidak pergi ke masjid. Orang ini buta, jauh rumahnya, di kota Madinah banyak binatang liar dan buas, tidak mempunyai penuntun yang cocok, kemudian orangnya tua, kemudian jalan antara rumah dia ke masjid itu banyak pohon-pohonan. Apalagi kurangnya ini, tetap enggak diberikan izin, apalagi yang sehat, muda-muda, bisa jalan, penglihatan jelas, ya, dekat rumahnya. Ini kemudian juga hadis yang lain yang menunjukkan tentang kewajiban sholat 5 waktu dikerjakan oleh seorang lelaki di masjid, yaitu Rasulullah SAW pernah berkeinginan, bertekad keras untuk membakar rumah orang-orang yang tidak pergi ke masjid. Dan tidaklah Rasulullah SAW berkeinginan demikian kecuali mereka-mereka yang tidak pergi ke masjid itu meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau seandainya mereka meninggalkan sesuatu yang sunnah, apa maksud sunnah di sini? Yaitu perintah yang tidak diwajibkan, yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, yang dan tidak dikerjakan tidak berdosa. Kalau seandainya perintah, ya, untuk pergi ke masjid itu sunnah, tidak mungkin Rasulullah SAW mau membakar rumah mereka, karena tidak mungkin mendapatkan ancaman keras seperti itu kecuali ketika mereka meninggalkan sesuatu yang wajib. Nah, ini disebutkan dalam riwayat Bukhari. Itu sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-11. Yang ke-12, sifat puasa Nabi Muhammad SAW, beliau ketika berpuasa tetap beliau mencumbu istrinya, kemudian memeluk istrinya, mencium istrinya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu fi syahri Ramadan wa huwa shaim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mencium, yaitu mencium istrinya di dalam bulan Ramadan ketika dalam keadaan sedang berpuasa. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha menegaskan, wa kana li amlakakum li irbi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Dari sinilah para ulama berpendapat bahwasanya mencium, mencumbu, meremas, memeluk istri, bermesraan dengan istri di siang hari bulan Ramadan tidak lebih daripada beberapa keadaan. Yang pertama, jika mencium atau yang semisalnya bisa mengeluarkan mani, maka hukumnya batal dan dia harus bertobat. Kalau seandainya meremas atau yang semisalnya bisa mengakibatkan dia mengeluarkan madhi sebelum mani, maka tidak batal, tetapi dia mengerjakan perbuatan yang makruh. Kenapa? Karena boleh seseorang di siang hari bulan Ramadan untuk mencium istrinya atau memeluk istrinya atau yang semisalnya, asalkan dia bisa mampu menahan hawa nafsunya. Sebagaimana riwayat Aisyah tadi, wa kana amlakakum li irbi. Nabi Muhammad SAW orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Nah, yang ketiga, mencumbu istrinya tidak menyebabkan apa-apa. Ini yang diperbolehkan, sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-13, menjauhi seluruh yang membatalkan puasa. Dan seluruh yang membatalkan puasa itu kira-kira ada 9. Yang pertama yaitu jima'.
Maksudnya memasukkan kemaluan ke kemaluan meskipun tidak mengeluarkan mani. Yang pertama yaitu jima, memasukkan kemaluan ke kemaluan meskipun tidak mengeluarkan mani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya, dihalalkan bagi kalian pada malam berpuasa ar-rafath, yaitu mencampuri istri-istri kalian. Mereka, istri-istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Fa'adzina fil mubasyarah fa'uqila min dzalika bi anna al-murada as-siyamu minal mubasyarati wal akli wasyurb." Artinya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengizinkan pada malam puasa untuk mencampuri istri. Maka dipahami dari ayat ini bahwasanya ketika siang hari, ketika berpuasa tidak diizinkan, yaitu berpuasa dari menahan bersetubuh, mencampuri istri, makan serta minum. Ini dalil dari ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan bagi yang tidak musafir ataupun tidak sakit ataupun yang tidak berpuasa, maka termasuk pembatal puasa meskipun tidak mengeluarkan mani. Dan ini adalah pembatal yang paling berat dan paling besar dosanya. Kalau kita lihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz ja'ahu rajulun faqala, ya Rasulullah halaktu." Ketika kami duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu ada seseorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah binasa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malak? Apa yang membinasakan engkau? Ada apa dengan engkau?" Orang ini menjawab, "Waqa'tu 'ala imra'ati naha wa ana shaim." Aku mencampuri istriku ketika aku dalam keadaan berpuasa. Kemudian kalau kita lihat ijma', maka Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala berkata, "Walam yakhtalif ahlul ilmi azza anna Allah azza wa jalla harrama 'ala as-shaimi fi nahari Ramadan ar-rafatha wa huwa al-jima'a wal akla wasyurb." Para ulama tidak berbeda pendapat bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan atas orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan untuk melakukan perbuatan jima, yaitu masukkan kemaluan ke kemaluan, makan serta minum. Dan orang yang mengerjakan jima di siang hari bulan Ramadan, padahal dia diwajibkan untuk berpuasa pada siang hari bulan Ramadan, maka dia mendapatkan beberapa hal yang memberatkan dia. Yang pertama, puasanya batal dan dia harus menahan puasanya. Artinya dia harus menyempurnakan puasanya. Misalkan seseorang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan jam 10, jam 11 selesai. Selesai apanya, Ustaz? Selesai pokoknya jam 11. Masih ada sisa kan waktu sampai maghrib. Ini boleh nggak dia makan dan minum? Maka jawabannya, sebagai hukuman bagi orang ini tidak boleh dia makan dan minum, karena dia membatalkan puasanya tanpa ada uzur syar'i. Yang kedua, dia harus mengqadha di lain hari. Karena Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat mengatakan kepada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, wasum yauman makana, dan berpuasalah satu hari sebagai pengganti kamu menggauli istrimu ini yang kamu sudah batalkan puasamu. Ini yang kedua. Jadi kalau orang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, dia harus mendapatkan beberapa hal-hal yang berat. Di antaranya, meskipun dia batal, dia harus menahan sampai maghrib. Yang kedua, dia harus mengqadha di lain hari. Yang ketiga, dia harus membayar kafarah, penebus. Dan penebusnya
kafaratun mughalladhah, penebus yang besar, yang berat. Penebusnya ini di antara 3 hal. Ya, di antara 3 hal. Dan 3 hal ini berurutan. Yang pertama yaitu itqu raqabah. Apa? Memerdekakan budak. Yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga apa? Memberi makan kepada fakir miskin 60 hari. Enggak kebalik kan? Yang pertama memerdekakan budak, yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makan kepada fakir miskin 60 fakir miskin. Ya. Artinya kalau tidak bisa memerdekakan budak, dia harus kepada yang kedua, kemudian kepada yang ketiga, secara berurutan sesuai dengan kemampuan dia. Ini pembatal puasa yang pertama. Pembatal puasa yang kedua yaitu keluarnya mani dengan pilihan, baik karena mencium, meremas, ataupun masturbasi, ataupun melihat hal-hal yang porno kemudian keluar maninya. Ini batal puasanya. Dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Kenapa orang yang berpuasa diberikan ganjaran langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diberitahukan apa pahalanya? Kenapa? Karena yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya. Ini syahwatnya ini yang menunjukkan kepada bahwasanya keluar mani dengan pilihan dia ini membatalkan puasa. Ya, dengan pilihan dia membatalkan puasa. Karena dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala mendiskusi ini. Pembatal puasa yang ketiga yaitu makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum. Dalilnya dari Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah sampai telah terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu masuk waktu fajar. Jadi diperbolehkan seseorang makan dan minum ya pada waktu malam hari, berarti ketika siang hari di bulan Ramadan diharamkan, maka berarti pula kita ambil faedah makan dan minum sebagai pembatal puasa. Kemudian juga pembatal yang keempat yaitu hal yang semakna dengan makan dan minum. Seperti apa? Ada yang tahu? Transfusi darah. Ini kan menyegarkan tubuh. Yang kedua infus, yang semakna makan dan minum. Dan segala suntikan-suntikan, perhatikan, bukan segala macam suntikan, segala suntikan-suntikan yang memberikan kekuatan kepada tubuh. Ini termasuk daripada pembatal puasa yang dia semakna dengan makan dan minum. Kemudian yang kelima, pembatal puasa yang kelima yaitu mengeluarkan darah dari tubuh dalam jumlah yang banyak, seperti orang bekam dan orang yang donor darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Aftaral hajim wal mahjum." Artinya, orang yang membekam dan berbekam batal puasanya. Membekam dan berbekam batal puasanya. Di dalam permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak seperti berbekam itu tidak batal puasanya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berbekam dalam keadaan berpuasa. Tetapi kita ambil pendapat bahwasanya orang yang berbekam atau donor darah itu batal puasanya. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, yang meriwayatkan hadis ini dari para sahabat sangatlah banyak.
Ada kira-kira 18 sahabat. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ketika berpekam dalam keadaan musafir, dalam keadaan puasa, itu diperkirakan beliau lagi musafir. Diperkirakan beliau lagi musafir. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang keenam, pembatal puasa yang keenam yaitu muntah dengan sengaja. Hal ini berdasarkan firman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi, wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'." Siapa yang keluar muntah, maksudnya tanpa sengaja, maka tidak ada qada baginya. Dan siapa yang memuntahkan dengan sengaja, maka atasnya qada, artinya batal puasanya dan mengqada di lain hari. Pembatal puasa yang ketujuh yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Wanita yang berpuasa jika keluar darah haid atau nifas, maka batal puasanya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Bukhari dari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seorang wanita itu jika dia haid, dia tidak salat dan tidak berpuasa, meskipun keluar haidnya beberapa waktu sebelum berbuka, maka batal puasa hari itu. Ya, beberapa waktu sebelum berbuka, apalagi kalau waktu siang ataupun lagi waktu pagi, maka batal puasa pada hari itu. Kemudian pembatal puasa yang ke-8 yaitu berniat berbuka. Kita ketahui bahwa niat adalah salah satu rukun dari rukun puasa. Kan rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat berpuasa, yang kedua menahan segala macam yang membatalkan puasa. Nah, ketika niat ini orang ingin berbuka, maka batal puasanya. Meskipun dia tidak makan dan tidak minum. Karena kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Bukhari dan Muslim, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Yang ke-9, pembatal puasa yang ke-9 yaitu orang yang berpuasa orang yang murtad dari agama Islam, maka batal puasanya. Baik murtadnya dengan perkataan, perbuatan, keyakinan atau keraguan-raguan, atau dengan mengerjakan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman, maka merusak dan batal puasanya, bahkan batal seluruh amal ibadahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika engkau berbuat syirik, wahai Nabi Muhammad SAW, maka sungguh amal ibadahmu akan benar-benar terhapus. Dan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala berkata, "La na'lamu baina ahli al-ilmi khilafan fi anna man irtadda 'anil Islam fi athna'is shaum annahu yafsudu shaumuh." Tidak ada perbedaan yang kami ketahui di antara para ulama bahwa siapa yang murtad dari agama Islam ketika dia berpuasa, maka puasanya akan rusak. Nah, ini sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi ingat, pembatal-pembatal puasa ini tidak akan menjadi pembatal kecuali dengan 3 syarat. Pembatal-pembatal puasa ini tidak akan menjadi pembatal kecuali dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dia mengetahui hukum itu, bahwasanya ini adalah pembatal puasa. Kalau dia tidak mengetahui bahwasanya ini adalah pembatal puasa, kemudian dia kerjakan itu, maka tidak batal puasanya dan tidak ada qada bagi dia. Seperti orang yang baru masuk Islam, dia kira yang tidak boleh ketika puasa cuma makan. Makannya juga yang tidak boleh cuma nasi. Kalau donat, Kentucky itu boleh. Nah, dia makan. Atau dia ngira bahwasanya nggak boleh cuma makan, minum aja boleh. Ya, ketika puasa minum boleh, maka dia minum. Maka orang seperti ini kalau dia diberitahu, maka tidak batal puasanya karena dia tidak tahu hukumnya. Ya, tidak tahu hukumnya. Ini syarat yang pertama, mengetahui hukumnya. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu
dalam keadaan mengingat, dalam keadaan ingat mengerjakan pembatal puasa. Kalau dalam keadaan lupa, maka tidak batal puasanya. Makan dan minum, saya pernah Pak, atau ada orang pernah puasa, ya, ke warung dia, makan, minta 1 mangkok mie rebus plus telur sama es teh, sedep banget dah itu, ya. Sausnya saus yang khusus kan, biasanya kalau di Jakarta itu sausnya khusus. Habis makan teh satu gelas besar, 1 mangkok mie, bayar dia. Keluar baru 1 langkah ingat dia, oh iya saya puasa nih. Maka ini nggak batal, meskipun sudah 1 mangkok, asalkan jangan nambah lagi. Kenapa? Karena dia ketika makan dan minum dalam keadaan lupa, maka itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi makan dan minum dia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa lalu dia makan dan minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Sesungguhnya dia diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syarat yang kedua, harus dalam keadaan ingat ketika mengerjakan pembatal puasa tersebut. Kalau tidak ingat, maka tidak batal puasanya. Yang ketiga, yaitu syarat yang ketiga, yaitu dalam keadaan memilih. Artinya itu pilihan dia, bukan dia terpaksa, ataupun bukan pilihan dia. Misalkan orang puasa, ada mangap, ada orang lempar roti masuk ke dalam mulutnya, masuk langsung, ya, tanpa dia kunyah langsung masuk, maka ini bukan pilihan dia, nggak batal puasanya, ya, tidak batal puasanya. Ada mangap masuk lalat, ya, maka tidak batal puasanya karena bukan pilihan dia. Atau orang yang dipaksa untuk berbuka, kalau enggak, ya, dia akan dibunuh, istrinya akan diperkosa, maka seperti ini dia berbuka, asalkan hatinya tetap tenang dengan puasanya, bukan wah kesempatan nih, enggak, ya, seperti itu, ya. Nah, ini 3 syarat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kembali permasalahan kedua tadi, kalau ada seseorang yang menyetubuhi istrinya dalam siang hari bulan Ramadan, lupa, boleh enggak? Batal enggak puasanya? Hah? Enggak batal, kita katakan kalau lupa enggak batal. Makanya Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, dan juga Imam Mujahid rahimahullah, in jama'a nasiyan fala syai'a alaih. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, kalau dia menyetubuhi istrinya dalam keadaan lupa di siang hari bulan Ramadan, maka tidak ada apa-apa bagi dia. Puasanya tidak batal, tidak ada qadha bagi dia, tidak bayar kafarah juga. Mungkin enggak lupa? Oh, mungkin. Sangat mungkin sekali. Terutama di awal-awal bulan Ramadan. Bagi pasangan suami istri yang kebiasaan mungkin melakukan hubungan badan setelah subuh, ya. Setelah subuh mereka melakukan hubungan badan, dia tidak mengetahui bahwa ini adalah awal hari bulan Ramadan, karena kebiasaan, ya udah dia kerjakan. Lupa. Habis selesai baru ingat, oh iya ya puasa sekarang. Bisa saja itu. Taib, para ikhwan sekalian. Kemudian yang ke-14, yaitu sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-14, menjauhi seluruh yang diharamkan ketika berpuasa dan di luar puasa. Apa yang diharamkan? Yang diharamkan ini bukan seperti yang tadi yang dibatalkan, yang membatalkan puasa, tetapi yang diharamkan ketika berpuasa dan berpengaruh kepada pahala puasanya. Meskipun menurut jumhur ulama tidak membatalkan puasa, seperti dusta dan perbuatan dusta, saksi palsu, kemudian perbuatan dan perkataan sia-sia, perkataan dan perbuatan jorok, kemudian bertengkar, berkelahi, mengangkat suara karena bertengkar, mencaci, mencela. Nah, ini semua diharamkan di dalam ketika seseorang berpuasa. Sebenarnya juga di luar puasa dia diharamkan, tetapi lebih lagi ketika berpuasa.
Coba perhatikan hadis-hadis yang saya akan sebutkan sekarang. Di riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai satu keperluan pun sehingga dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya enggak perlu ente puasa makan dan minum, menahan makan dan minum. Ente masih dusta. Nah, masih mengerjakan perbuatan-perbuatan yang semakna dengan dusta, menipu. Ya, seperti itu tidak boleh. Kemudian hadis yang lain, itu hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah puasa itu hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi puasa itu menahan dari perbuatan yang sia-sia dan rafath. Rafath adalah sia-sia dulu, sia-sia, perbuatan sia-sia dan perkataan sia-sia. Seperti apa? Ghibah orang, gunjing orang, menyebutkan kejelekan orang lain tidak di hadapannya, ataupun mengadu domba orang lain, ya. Perbuatan sia-sia, buang-buang waktu, ya. Seperti misalkan dalam bulan Ramadan nonton televisi yang acaranya banyak mendatangkan dosa dan maksiat, melihat wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, ya, membuang waktu hanya dengan tidur, berdalil dengan sebuah hadis lemah, naumus shaimi ibadah wa suqutuhu tasbih wa da'watuhu mustajab. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah dan diamnya adalah tasbih dan doanya mustajab dan dosanya diampuni. Ini hadisnya lemah karena di dalamnya ada seorang perawi kadzab, tukang dusta. Kalau seandainya ada seorang perawi di dalam sebuah hadis dan perawi ini adalah tukang dusta, maka bisa dipastikan di sini lemah sekali atau palsu. Nah, itu yang banyak terjadi di masyarakat. Nanti saya akan sebutkan kapan-kapan di tenda mungkin, ya. Hentikan, ini saya dalam masih nulis, hentikan penyebaran hadis-hadis palsu di bulan Ramadan. Banyak sekali hadis-hadis palsu yang terkenal dalam bulan Ramadan, insyaallah. Taib. Kemudian para ikhwah sekalian, ar-rafath, rafath kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah adalah yang berkaitan dengan bersetubuh, segala macam yang berbau hawa nafsu, syahwat, kemaluan ataupun syahwat perut. Ini yang disebut dengan rafath. Maka ketika orang berpuasa harus menjauhi itu, menjauhi lisannya dari berkata-kata jorok, kotor, porno, ya. Seperti harus menjauhi kemaluannya dari hal-hal yang menyebabkan dia mengadakan sesuatu yang jorok, porno. Ketika orang berpuasa harus seperti itu. Ini yang termasuk sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, fa in sabaka ahadun aw jahila 'alaika faltaqul inni shaim inni shaim. Jika ada salah seorang mencela engkau atau berbuat bodoh kepada engkau, maka katakanlah aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Artinya jangan sampai kita bertengkar ketika berpuasa, ya. Kalau seandainya kita bertengkar ketika berpuasa, maka yang ada dari pahala puasa kita hanya nanti lapar dan haus saja. Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Jika salah seorang berpuasa, maka pada hari puasanya janganlah dia berbuat rafath. Rafath tadi sudah saya jelaskan. Dan yaskhab, yaskhab itu berteriak karena bertengkar. Puasa-puasa tengkar. Puasa-puasa marah-marahan sama orang lain. Enggak ada manfaatnya puasanya. Jadi puasa itu jangan hanya sekedar puasa. Ini juga dari materi yang akan saya sebarkan. Jangan puasa hanya sekedar puasa. Jangan puasa hanya menahan makan dan minum.
Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Berapa banyak orang yang berpuasa, pahala dari puasanya hanya lapar dan haus saja, tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena dia hanya menahan makan dan minum saja. Padahal tujuan dari puasa adalah takwa. Maka seseorang ketika ingin berpuasa dengan kualitas puasa yang tinggi, dia harus benar-benar memahami fikih beribadah di dalam berpuasa. Salah satu fikih beribadah dalam berpuasa adalah tujuan puasa la'allakum tattaqun. La'alla di sini bukan hanya sebagai angan-angan, karena la'allanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maksudnya adalah sehingga kalian menjadi orang bertakwa. Ketika orang berpuasa harus bertakwa. Orang yang bertakwa menjalankan seluruh perintah Allah dan di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi larangan Allah di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa harus jaga lisan, pendengaran, penglihatan, ya, kemaluan, tangan, kaki. Coba perhatikan perkataan Jabir radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim." Jika engkau berpuasa, maka berpuasalah pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari dusta dan hal-hal yang diharamkan. Wada' adzal jar waliyakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma shaumik wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Dan tinggalkanlah menyakiti tetangga ketika berpuasa, dan hendaklah ketika hari puasamu engkau dalam keadaan penuh wibawa, ketenangan, dan jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari berbukamu. Jangan. Perhatikan nih, ini nasihat sebelum memasuki bulan Ramadan, dan insya Allah minggu depan saya akan lebih jelaskan lagi panjang lebar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi orang yang berpuasa harus menjaga lisannya, terutama lisan, ya, pendengaran dan juga penglihatan. Lisan ketika berpuasa harus dijaga. Kalau tidak beribadah dengan lisan kita, jangan gunakan lisan kita ketika puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, "Man shamata naja." Siapa yang diam, dia yang selamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hampir sama perkataannya, senada dengan beliau. Coba perhatikan perkataan Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, "Man kathura kalamuhu kathura laghatuhu, wa man kathura laghat saqatuhu. Wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuhu wa man kathurat dhunubuhu kanatin naru aula bih." Siapa yang banyak omong, banyak salahnya, banyak keceleknya. Siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, maka neraka yang paling pantas untuk dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berpuasa menahan makan dan minum, padahal menahan makan dan makan dan minum itu adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang dibolehkan untuk kita mengkonsumsinya, tetapi karena kita puasa kita menahannya. Nah, orang yang berpuasa hanya menahan makan dan minum, tetapi dia mengerjakan hal-hal yang diharamkan ketika puasa, ini sama ketika orang beribadah sunnah dan meninggalkan yang wajib. Coba saya tanya kepada bapak-bapak sekalian, menahan makan dan minum itu pahala apa? Makan dan minum itu hukumnya apa? Mubah kan? Boleh nggak kita makan dan minum? Boleh. Kita tahan itu yang boleh, itu kita tahan. Syahwat kita terhadap istri kita tahan ketika kita puasa. Syahwat kita terhadap makan dan minum kita tahan. Itu padahal boleh. Tetapi kita tidak menahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama seperti mengerjakan hal yang sunnah dan meninggalkan hal yang wajib. Sama. Coba perhatikan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif,
wa sirru hadza anna at-taqarruba ila Allah ta'ala bi tarkil mubahat la yakmulu illa ba'da at-taqarrubi ilaihi bi tarkil muharramat. Rahasianya adalah bahwa seseorang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang mubah, menahan makan dan minum. Kalau orang puasa ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia menahan hal-hal yang mubah, makan dan minum, syahwat yang dimubahkan. Tidak akan sempurna pendekatan dirinya seperti ini kecuali setelah mendekatkan dirinya kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Kemudian beliau mengatakan, faman irtakabal muharramat thumma taqarraba bitarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul faraidha wa yataqarrabu bin nawafil. Siapa yang mengerjakan hal-hal yang diharamkan kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang dimubahkan, dia tidak mau meninggalkan dusta, dia tidak mau meninggalkan ghibah, tidak mau menjaga pandangannya, kemaluannya, lisannya, penglihatannya, pendengarannya ketika berpuasa, tetapi dia meninggalkan hal-hal yang mubah. Ini seperti orang yang mengerjakan amalan sunnah dan meninggalkan amalan wajib. Ya, paham ya para ikhwah sekalian? Makanya jangan berpuasa yang hanya meninggalkan makan dan minum saja. Jangan berpuasa yang hanya meninggalkan makan dan minum saja, tetapi berpuasa juga penglihatan kita, pendengaran kita, kemudian lisan kita, kemaluan kita, tangan kita, kaki kita, agar puasa kita benar-benar sempurna dan berkualitas tinggi. Dan para ikhwah sekalian, jumhur ulama memang mengatakan orang yang mengerjakan ketika dia berpuasa, orang yang mengerjakan hal-hal yang diharamkan seperti dusta, kemudian berkelahi, kemudian hal-hal yang sia-sia tadi yang saya sebutkan tadi, itu tidak batal puasanya menurut jumhur ulama, tidak batal puasanya, tetapi sangat berpengaruh kepada amalan pahala puasa tersebut. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan dahaga saja. Agar kita bisa benar-benar menyambut bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi, jangan remehkan bulan Ramadan. Ya, jangan sampai tidak diampuni di bulan penuh ampunan. Di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan, maka jangan sampai kita tidak diampuni dalam bulan Ramadan karena peremehan kita terhadap bulan Ramadan. Usahakan bulan Ramadan kita tahun ini harus beda dengan bulan Ramadan yang tahun kemarin. Beda bukan dari sisi makan dan minumnya, ya, akan tetapi beda dari kualitas ibadahnya, insya Allah lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik kita hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.